Setelah penantian 32 tahun, akhirnya Timnas Garuda Indonesia mengakhiri puasa gelar di ajang SEA Games tahun 2023, tepatnya diselenggarakan di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Bukan hal yang mudah bagi Timnas Garuda, setelah berjuang habis-habisan, akhirnya bisa menaklukkan tim Gajah Perang Thailand. Namun, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum menekan tombol subscribe, segera menekan tombol subscribe agar kamu terus mendapatkan video yang unik dan bermanfaat. Sebelum pertandingan dimulai, ada hal yang menarik dari konferensi pers pemain bertahan Thailand. Dengan sombongnya dia mengatakan bahwa supporter timnas Indonesia itu tidak ada gunanya hadir di laga final karena Thailand akan memenangkan pertandingan ini. Dia tak kabur dan terlalu pede untuk menjadi juara. Sementara itu, untuk supporter Thailand, silahkan datang. Begitulah penyampaiannya. Secara tidak langsung, dia menganggap remeh timnas Indonesia. Pernyataannya itu sangat berbanding terbalik dengan bek timnas Indonesia. Saat diwawancarai, Dewangga dan Ananda Raihan dengan penuh hormat dia sangat respek kepada timnas Thailand. Bahkan, dia mengatakan skuad timnas Thailand itu sangat bagus. Seharusnya pemain Thailand harus respek kepada lawan, karena kesombongan bisa jadi sebuah kehancuran. Setelah Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan Thailand mengalahkan Myanmar di semifinal, akhirnya Indonesia dan Thailand pun berjumpa di final. Dan inilah nama-nama skuad Indonesia dan Thailand yang akan berlaga. Pertandingan ini menyerukan, memacu emosi, dan menebarkan jantung. Inilah situasi yang kita rasakan semua. Kick off pun dimulai. Jual beli serangan antar dua kubu saling balas-membalas. Tepatnya pada menit ke-20, skuad Garuda berhasil membobol gawang Thailand lewat aksi lemparan jauh Dewangga. Hingga akhirnya dituntaskan oleh Ramadan Sananta. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Tidak berselang lama, skuad Garuda terus tancap gas untuk menambah skor. Tepatnya pada menit tambahan di babak pertama, lagi-lagi skuad Garuda menunjukkan keunggulannya. Dengan memanfaatkan bola dari pemain bertahan, Ramadan Sananta pun berhasil mengelabui lawan dan mencetak gol yang kedua untuk timnas Indonesia. Sorak-sorak gembira dari supporter Indonesia menghiasi suasana stadion. Sempat diprotes oleh pemain Thailand atas gol tersebut, namun dengan tegasnya wasit mensahkan. Hingga akhirnya babak pertama pun selesai. Memasuki babak kedua, timnas Thailand tampil semakin menggila dalam menyerang. Memanfaatkan umpan tendangan sudut, pada menit ke-64, akhirnya anak Yong Sangwal pun berhasil membuka keunggulan bagi Thailand. Skor pun berubah menjadi 2-1. Saling balas serangan pun semakin dilancarkan kedua tim. Sempat diprank wasit, tim Indonesia mengira pertandingan sudah selesai. Namun itu hanya fluid untuk tendangan bebas bagi Thailand. Memanfaatkan kelengahan Indonesia di ujung babak kedua, dengan sigap Yosakon Burapa berhasil menyamakan kedudukan. Skor pun menjadi imbang 2-2. Awal kerusuhan bermula dari sini, saat pemain Thailand merayakan gol keduanya di area bench pemain Indonesia. Tidak terima atas kelakuan para staf dan pemain Thailand, aksi saling dorong dan saling baku hantam pun terjadi. Hingga pihak pengaman pun langsung turun tangan untuk melerai pertikaian. Skor berakhir menjadi 2-2. Pertandingan dilanjutkan pada babak extra time. Secara psikologis, mental pemain Thailand diuntungkan karena mereka berhasil menunda kemenangan timnas Indonesia. Namun, berkat tangan dingin Indra Safri, pelatih kelahiran asal Sumatera Barat itu mampu membangkitkan semangat Marcelino dan kawan-kawan untuk merebut gelar juara. 1 menit pertama pada babak extra time,
Irfan Jauhari berhasil mencuri bola dari pemain belakang Thailand. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan. Dengan tenang, ia sukses menyarangkan bola ke gawang lawan. Gol ini menjadi gol penentu kemenangan bagi timnas Garuda. Dengan sedikit congkelan bola yang ia lakukan, membuat pemain Thailand kerepotan. Gol ini menjadi pemacu semangat timnas Indonesia. Untuk membalas selebrasi tim Thailand, tim Indonesia merayakan gol ini tepat di area bench ofisial Thailand. Kerusuhan terjadi lagi. Beberapa staf ofisial saling dorong dan baku hantam. Petugas keamanan turut berperan dalam mengamankan situasi yang kacau. Tidak main-main, wasit pun mengeluarkan banyak kartu kuning dan merah pada pertandingan ini. Beberapa pemain juga staf Indonesia dan Thailand yang terlibat dikenakan kartu. Setelah dilerai, pertandingan kembali dilanjutkan. Di babak extra time yang kedua ini, pemain Thailand mulai kelelahan, mengingat beberapa pemain diusir wasit. Tidak seperti pemain Indonesia yang masih kuat dan semangat untuk terus menyerang. Keunggulan pun terus bertambah bagi kemenangan Indonesia. Tepatnya di menit 106, Fajar mencetak gol tambahan dan disusul gol penutup oleh tendangan Beckham di menit 119. Gol ini mengunci kemenangan telak bagi timnas Garuda. Skor pun berakhir menjadi 5-2. Kemenangan bagi timnas Indonesia. Kegembiraan para pemain diluapkan di atas lapangan dan diiringi nyanyian-nyanyian supporter timnas Indonesia. Bukan hanya pemain dan supporter yang meluapkan kegembiraan, seluruh pecinta sepak bola tanah air, ini adalah kemenangan bagi kita semua untuk NKRI harga mati. Setelah penantian 32 tahun tanpa medali emas untuk sepak bola Indonesia, akhirnya terwujud pada SEA Games 2023. Syukur alhamdulillah kita ucapkan. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju dan siap menjadi juara di ajang yang bergengsi berikutnya. Salam olahraga.